wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai enzim. Jadi diharapkan dalam pertemuan ini kalian dapat mengetahui peranan enzim dalam metabolisme, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, struktur enzim, dan mekanisme kerja enzim. Jadi, kalian tahu gak sih enzim itu apa atau cara kerja enzim itu seperti apa? Cara kerja enzim untuk membantu dalam proses pencernaan. Ya, di bab sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai pencernaan. Di situ ada pencernaan secara kimiawi. Nah, di pencernaan secara kimiawi itu enzim apa saja yang membantu dalam proses pencernaan? Enzim lipase, enzim tripsin, sama enzim renin. Ya. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai arti metabolisme, terus peranan enzim dalam metabolisme, pengertian enzim, struktur enzim, faktor yang mempengaruhi kerja enzim, sifat-sifat enzim, dan mekanisme kerja enzim. Nah, nanti di sini kalian juga akan melakukan percobaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, pertama metabolisme. Metabolisme itu merupakan seluruh reaksi kimia dalam tubuh yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan suatu organisme. Metabolisme itu ada dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Anabolisme merupakan proses pemecahan senyawa menjadi senyawa yang lebih kecil, dan di proses ini itu akan menghasilkan energi. Anabolisme merupakan proses penyusunan zat atau senyawa dan yang memerlukan energi. Dan fungsi enzim dalam proses metabolisme ini yaitu untuk menurunkan energi aktivasi. Dengan semakin rendah energi aktivasi, maka proses metabolisme akan berjalan semakin cepat. Nah, selanjutnya ada pengertian enzim. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalisator senyawa yang meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Jadi semakin yang sudah dijelaskan tadi, semakin energi aktivasinya rendah, itu maka kecepatan reaksi akan semakin cepat. Nah, di sini ada contoh kerja enzim. Di sini yang warna hijau itu substrat, yang warna abu-abu ini enzim. Nah, enzim itu memiliki sisi aktif yang bentuknya sama dengan substrat sehingga substrat dapat menempel pada sisi aktif enzim. Nah, kemudian saat substrat sudah menempel pada enzim, maka akan terbentuk produk. Nah, setelah produknya terbentuk, maka substrat akan melepaskan diri dari enzim dan enzim akan menggunakan lagi untuk substrat berikutnya ya. Selanjutnya itu ada struktur enzim. Struktur enzim itu ada dua, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim merupakan enzim yang berupa senyawa protein, sedangkan kofaktor merupakan bagian enzim yang berupa senyawa non-protein. Kalau apoenzim ini terdiri dari sisi aktif dan sisi alosterik. Sisi aktif itu yang ini, yaitu sisi yang berikatan dengan substrat. Kalau sisi alosterik itu merupakan sisi yang berikatan dengan kofaktor. Kalau kofaktor itu sendiri merupakan enzim yang berupa senyawa protein. Kofaktor ini terdiri dari dua, yaitu koenzim dan gugus prostetik. Koenzim itu yang ini. Koenzim itu merupakan kofaktor berupa senyawa organik yang berikatan secara non-kovalen dengan enzim. Sedangkan gugus prostetik merupakan kofaktor berupa senyawa anorganik yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Jadi kalau koenzim itu berikatan secara non-kovalen, sedangkan gugus prostetik itu berikatan secara kovalen dengan enzim. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu ada suhu, ada pH, ada konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Nah, ini yang akan kalian lakukan percobaan untuk mengetahui faktor apa, bagaimana suhu mempengaruhi kerja enzim, bagaimana pH mempengaruhi kerja enzim, seperti itu. Nah, selain itu ada juga yang namanya aktivator dan inhibitor. Aktivator itu merupakan senyawa ion yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi enzim. Di sini ada contohnya itu berupa ion-ion organik seperti
Selanjutnya, kalau inhibitor itu merupakan zat kimia tertentu yang dapat menghambat aktivitas atau kerja enzim. Di sini inhibitor itu ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Kalau inhibitor non kompetitif itu tidak mengikat binding site, namun mempengaruhi fungsionalitas katalik enzim dengan mengikat di bagian lain yang akan mengubah bentuk sisi enzim sehingga substrat tidak dapat menempel pada sisi aktif enzim. Sedangkan yang kedua itu ada inhibitor kompetitif. Kalau inhibitor kompetitif itu strukturnya itu sangat mirip dengan substrat. Jadi inhibitor kompetitif itu akan menempel pada sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat menempel pada sisi aktif enzim. Dan di sini ada gambar yang mungkin dapat mempermudah memahami. Sini contohnya itu ini yang normal, di mana enzim, sisi aktif enzim itu memiliki bentuk yang sama dengan substrat tanpa adanya inhibitor. Jadi substrat dapat menempel pada sisi aktif enzim. Nah, di sini yang kedua itu ada inhibitor kompetitif. Di sini inhibitornya itu memiliki bentuk yang sama dengan bentuk yang mirip dengan bentuk sisi aktif enzim, sehingga substrat tidak dapat menempel pada sisi aktif enzim. Sedangkan yang inhibitor non kompetitif dia tidak mempunyai bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim dan tidak menempel pada sisi aktif enzim, tetapi inhibitor ini akan mempengaruhi fungsionalitas katalis enzim dengan mengikat di bagian lain, tidak di bagian sisi aktif enzim, sehingga mempengaruhi bentuk sisi aktif enzim yang akan berubah, sehingga substrat tidak dapat menempel dengan enzim. Selanjutnya ada sifat-sifat enzim. Yang pertama itu protein, karena enzim itu merupakan senyawa protein walaupun tidak 100% protein. Dengan begitu enzim memiliki sifat-sifat protein. Yang kedua itu biokatalisator, maksudnya itu enzim itu dapat mempercepat reaksi tetapi tanpa ikut bereaksi. Jadi enzim dapat digunakan berulang-ulang untuk substrat berikutnya. Yang ketiga itu termolabil, yaitu mudah rusak akibat panas. Jadi dalam panas tertentu, biasanya itu di atas 40 derajat Celcius, enzim itu akan rusak dan terjadi denaturasi. Yang keempat itu dapat digunakan berulang kali. Ini berhubungan dengan sifat enzim yang kedua, yaitu biokatalisator, yaitu dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Sehingga karena tidak ikut bereaksi, sehingga enzim dapat digunakan lagi untuk reaksi berikutnya. Yang kelima itu bekerja spesifik. Enzim ini hanya dapat mempengaruhi reaksi tertentu, sehingga memiliki substrat yang spesifik. Contohnya itu ada enzim lipase. Ia hanya dapat memecah lemak, tidak dapat memecah glukosa atau memecah protein. Yang keenam itu bekerja bolak-balik. Maksudnya itu enzim itu dapat menguraikan senyawa dan dapat pula menyusun senyawa. Contohnya itu enzim dapat memecah karbohidrat menjadi glukosa, dan enzim juga dapat membentuk glukosa menjadi karbohidrat. Nah, materi terakhir itu ada mekanisme kerja enzim. Terdapat dua teori dalam mekanisme kerja enzim ini, yaitu teori gembok dan anak kunci atau lock and key, dan teori Indus-Fit. Yang pertama itu teori lock and key. Teori ini dikemukakan oleh Emil Fischer tahun 1894. Teori ini dijelaskan bahwa enzim hanya dapat berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk spesifik sama seperti sisi aktif enzim. Sedangkan teori Indus-Fit dikemukakan oleh Daniel Kostman tahun 1958. Dalam teori ini dijelaskan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel, tetapi memiliki titik pengikatan yang spesifik. Jadi hanya substrat yang memiliki titik pengikatan spesifik yang dapat menginduksi sisi aktif enzim, kemudian menghasilkan kecocokan. Contohnya itu ada di gambar yang sebelah kanan. Yang atas itu contoh teori dari lock and key. Di sini substrat memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim, sehingga substrat dapat menempel pada sisi aktif enzim.
Sedangkan gambar yang kedua itu contoh dari teori Indus-Fit, di mana substrat memiliki bentuk yang sedikit berbeda dengan sisi aktif enzim, tetapi di sini sisi aktif enzim itu fleksibel, jadi dapat mengubah bentuknya menyerupai substrat, jadi substrat tetap dapat menempel pada sisi aktif enzim. Apakah kalian ada yang ditanyakan terkait materi enzim? Ada. Apa? Tadi ada faktor yang mempengaruhi enzim, ada pH, suhu, dan lain-lain. Bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kerja enzim? Nah, berdasarkan pertanyaan itu, maka kita akan melakukan percobaan agar kalian mengetahui secara langsung bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kerja enzim. Jadi sekarang kalian melakukan percobaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Karena di sini tidak ada alat dan bahan yang memadai, maka kita menggunakan percobaan virtual yang disediakan oleh Kemendikbud. Melalui link berikut ini kalian dapat menggunakan link ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ini dilakukan secara berkelompok melalui kelompok yang tadi sudah dibuat. Selanjutnya, kalau sudah selesai melakukan percobaan, kalian berdiskusi mengapa ada yang timbul gelembung udara banyak, gelembung udara sedikit, dan mengapa ada bara api yang menyala dan tidak menyala. Diberi waktu 10 menit ya. Pada percobaan pengaruh konsentrasi enzim 3 tabung menunjukkan adanya keberadaan oksigen dan gelembung udara. Tapi 3 gelembung paling banyak karena semakin tinggi konsentrasi enzim suhu menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu maka kerja enzim semakin cepat. Tetapi jika suhu atau pH bekerja pada pH tertentu. Pada percobaan ini enzim bekerja pada pH 7 atau netral. Nah, jadi dari praktikum yang sudah kalian lakukan, faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim? Faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada pH, suhu, konsentrasi enzim, sama konsentrasi substrat. Ya, karena kalian sudah melakukan tadi percobaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi enzim, berarti pertemuan kita hari ini sudah selesai. Jadi kesimpulannya tadi enzim itu adalah biokatalisator. Jadi enzim itu dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Kemudian mekanisme kerja enzim ada Indus-Fit dan ada juga teori lock and key. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim tadi apa saja? Suhu, pH, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Ya, kalau begitu tugas kalian minggu depan dikumpulkan minggu depan itu membuat laporan hasil percobaan tadi, percobaan dari semua kelompok mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya. Iya. Sudah, selanjutnya kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.